Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Ananta Putra. Di video singkat ini saya akan menyelami beberapa bagaimana evaluasi dalam pendidikan agama Islam itu bukan sekedar soal nilai, tapi juga tentang bagaimana kita menilai manusia secara utuh dari akalnya, hatinya hingga tindakannya. Saya telah membaca dan merangkum 3 artikel yang luar biasa ini. Kita mulai dari yang pertama. Ada artikel dari Edu Global yang berjudul tentang objek evaluasi hasil belajar pendidikan agama Islam, analisis taksonomi Bloom yang meliputi kognitif, kemudian ada afektif dan psikomotorik yang ditulis oleh Rizky Pratama Putra. Kemudian pada artikel ini membahas evaluasi PAI berdasarkan taksonomi Bloom. Kita diajak memahami bahwa hasil belajar itu tidak hanya soal hafalan, tapi juga pemahaman, kemudian penerapan, analisis, kemudian hingga evaluasi. Kemudian di sini ada ranah kognitif juga dijelaskan secara bertingkat, karena ranah afektif afektif itu menyentuh sikap dan nilai, dan ranah psikomotorik menilai keterampilan nyata seperti salah satunya praktik ibadah. Kemudian di sini juga penulis menekankan bahwa evaluasi harus menyeluruh, bukan hanya soal benar atau salah di atas kertas, tetapi juga bagaimana siswa bersikap dan bertindak dalam kehidupannya. Dan kemudian kita masuk di artikel kedua yang berjudul evaluasi hasil pembelajaran pendidikan agama Islam, tinjauan terhadap ayat Al-Quran dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotorik dari Ani Rana Jurnal yang ditulis oleh Taman Solihuddin dan tim. Nah, di sini artikel ini punya pendekatan yang lebih filosofis dan spiritual. Evaluasi PAI di sini dikaitkan langsung dengan ayat-ayat Al-Quran. Menariknya, penulis juga menggunakan metode untuk menggali makna ayat dan menghubungkannya dengan proses evaluasi. Evaluasi kognitif mencakup pemahaman tentang konsep Islam, afektif, menilai sikap spiritual dan sosial, dan psikomotorik juga, yaitu menilai tentang keterampilan ibadah serta ekspresi kreatif seperti kaligrafi dan puisi yang religius ya. Artikel ini juga mengajak kita untuk tidak hanya mengukur, tapi juga membina, membentuk karakter Islam yang hidup dalam diri siswa. Kemudian selanjutnya itu ada artikel ketiga yang berjudul tentang evaluasi hasil belajar pendidikan agama Islam dari jurnal Literasiologi yang ditulis oleh Muhammad Arfah ya. Artikel ini lebih teknis dan sangat aplikatif. Penulis menguraikan berbagai metode evaluasi mulai dari tes tertulis, observasi, penilaian diri hingga penilaian antar teman. Penekanan utamanya adalah pada validitas dan reliabilitas instrumen ya. Jadi bagaimana kita menyusun soal, bagaimana kita menilai sikap, dan bagaimana kita mengamati keterampilan siswa semuanya. Di situ dijelaskan dengan sangat rinci. Artikel ini juga sangat membantu guru untuk merancang evaluasi yang akurat dan adil. Oke, di sini kita masuk di kesimpulan dan refleksi pribadi ya. Ya, dari ketiga artikel yang sudah kita bahas tadi, ya saya belajar bahwa evaluasi dalam PAI itu bukan hanya tentang mengukur hasil, tapi tentang memahami proses. Kita tidak hanya menilai apa yang siswa tahu, tapi juga bagaimana mereka bersikap dan bertindak. Evaluasi yang baik adalah evaluasi yang mendidik, bukan hanya sekedar untuk menghakimi. Menurut saya, integrasi nilai-nilai Al-Quran dalam evaluasi itu sangat penting. Ia memberi ruh pada proses penilaian. Ketika kita menilai siswa, kita sebenarnya sedang membimbing mereka menuju akhlak yang mulia. Maka sebagai pendidik atau calon pendidik kita harus mampu merancang evaluasi yang tidak hanya objektif tapi juga menyentuh hati dan membentuk karakter. Ya, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Demikian presentasi saya ya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi dalam merancang evaluasi pembelajaran PAI yang lebih bermakna dan berdampak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye.